Aku tadi kan scroll sosial media ya. Tujuanku tuh untuk cari hiburan men, sesuatu yang menyenangkan lah. Lah tiba-tiba muncul satu berita yang menurutku cukup apa sih ini? Adalah tentang berita ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Pertanyaannya, ketika nanti akhirnya ijazah ini asli, terus apa efeknya? Terus ketika ijazah ini palsu, apa efeknya? Toh udah nggak menjabat loh, udah nggak menjabat. Dia harusnya udah nggak bisa ngasih, kebijakan apapun. Terus kalau semisal ijazahnya ternyata palsu, apakah jabatan presiden sebelumnya akan dihapuskan? Oh, kalau misal dihapuskan, ini teori tergilaku ya. Status presiden sebelumnya dihapuskan, berarti dia punya hak untuk mencalonkan jadi presiden baru kan? Tapi hari ini aku nggak pengen ngebahas itu. Aku pengen ngebahas sesuatu yang jauh lebih penting dan itu bisa kerasa langsung ke kita padahal kita nggak mengalami. Yaitu konflik perang antara Iran dan juga Israel. Dan ini bukan cuman perang bayangan seperti sebelumnya. Sebelumnya kan emang jujur aja ya, kalau kalian ngikutin perang Israel dan Iran ini tuh sebelumnya di dalam bayangan. Jadi nggak nggak kelihatan lah, kita kalau nggak mencari, nggak ngulik itu nggak akan tahu. Tapi akhirnya perang itu pecah karena Israel secara terbuka menyerang pangkalan-pangkalan militer punya Iran. Dan anehnya, yang berdampak itu bukan cuma negara-negara mereka yang sedang berperan ya, kayak Iran sama Israel, bukan. Tapi negara-negara tetangga, bahkan dunia yang jauh dari Israel dan Iran. Amerika itu juga berdampak. Dan apa yang akan langsung terasa menurutku adalah harga minyak dunia. Karena adanya perang itu dunia lagi bergetar, harga minyak naik, harga saham jatuh, harga emas sekarang lagi naik lagi. Belum stop harga emas naik dan kita lagi sibuk mikirin siapa yang benar antara ijazah palsu atau ijazah asli. Tapi gini, kalau kamu berpikir bahwa perang ini muncul mendadak tiba-tiba viral kayak ijazah palsu yang tiba-tiba rame, tiba-tiba viral ini, kamu salah. Perang ini udah ada bahkan mungkin jauh lebih lama dari apa yang kamu tahu. Karena sebelumnya Iran dan Israel melakukan perang bayangan. Selama bertahun-tahun, Iran dan Israel itu tuh mereka terlibat dalam perang bayangan, men. Perang kayak sabotase harga, perang cyber, ada juga penghilangan orang-orang ahli nuklir, ilmuwan-ilmuwan nuklir maksudnya, terus tiba-tiba banyak ledakan-ledakan misterius. Dan semua itu bagian dari perang bayangan yang mereka lakukan. Tiba-tiba saling tendang, tiba-tiba saling pukul, semua dilakukan. Terus puncaknya awal Juni 2025, Israel menuduh Iran sedang mempersiapkan dan membangun lagi base camp penelitian nuklir. Tapi tuduhan ini nggak cuman berhenti di konferensi pers doang. Akhirnya Israel mulai bergerak dan menyerang duluan. 13 Juni 2025, serangan udara besar-besaran diluncurkan dan nama operasi ini adalah Rising Lion. Lebih dari 200 jet tempur dan juga drone menyerang Iran, men. Targetnya bukan cuman fasilitas-fasilitas nuklir yang ada di Natas, Isfahan, tapi pusat komando militer juga. Ada juga pabrik-pabrik rudal dan pusat gudang senjata Iran. Tapi sebenarnya yang bikin dunia terdiam bukan cuma itu, tapi siapa yang akhirnya hilang karena operasi tersebut. Menurut data, orang yang hilang bernama Hossein Salami, komandan tertinggi IRGC. Aku baca ya, aku takut salah namanya soalnya. Terus ada Muhammad Bagheri, kepala staf angkatan bersenjata Iran. Selanjutnya ada Amir Ali Hajizadeh, komandan aerospace IRGC, dan 9 ilmuwan nuklir yang namanya sebelumnya hanya muncul di dokumen intelijen. Israel bilang ini tuh cuman tindakan pencegahan doang, tapi Iran bilang ini adalah deklarasi perang. Kurang dari 24 jam,
Iran akhirnya membuat balasan, men. Mereka meluncurkan lebih dari 100 rudal dan drone untuk menyerang wilayah Israel. Beberapa hancur oleh drone lah, tapi ini jadi salah satu pembalasan secara terbuka terbesar oleh Iran kepada Israel. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi pada dunia, dunia panik. Harga minyak Brent naik 11%. Dow Jones itu blangsak, men, turun jauh sampai dengan nilai 769 poin. Terus S&P dan Nasdaq ikut goyang. Dan yang paling terasa ya harga bensin naik, ongkos perjalanan jadi lebih mahal, investor cabut, biaya logistik tambah mahal lagi karena harga bensin naik kan. Dan dunia nggak butuh waktu lama untuk ikutan sakit. Padahal yang lagi konflik adalah cuma 2 negara yang ada di dunia dari ratusan negara yang ada di dunia. Tapi efeknya sampai ke semuanya. Tapi mungkin kamu, apa sih, nggak peduli lah, itu urusan mereka lah. Hei, mungkin kamu lagi nggak peduli sekarang, tapi ada dampak langsung ke Indonesia, men. Karena mungkin kamu mikir ya, ada 2 negara yang ada jauh di barat kita, lagi berperang, nggak bakal dampak langsung ke kita lah. Hei, jangan salah dulu. Nyatanya dunia ini sekarang udah kayak jaring laba-laba, men. Ketika satu jaring, ketika udah berbentuk seperti ini, terus satu sisi ditarik, mau nggak mau yang lain juga ngikut. Dan itu kenyataan yang terjadi saat ini. Kita udah kayak satu dompet raksasa, ketika satu, sobek ya satu dompet itu ikut rusak. Begitu Israel secara terbuka dan Iran ngebales itu juga secara terbuka, pasar dunia mulai goyang. Gak cuman harga minyak yang naik, tapi rantai pasok dunia juga ikut terpengaruh. Negara-negara Eropa yang tergantung sama pasokan minyak Timur Tengah mulai cari alternatif, terutama yang bergantung langsung sama Iran ya. Cina ngambil sikap untuk menahan ekspor logistik untuk mengamankan domestiknya dulu. Amerika langsung bicara tentang metode strategis kayak udah siaga satu lah. Dan jangan lupa, perang ini bukan cuma tentang 2 negara. Kamu tahu kan, Israel itu ada backingan dari mana? Amerika. Terus untuk Iran ada backingan dari mana? Ada dari Rusia, ada sebagian juga dari Cina. Jadi ini tuh bukan cuman konflik dari 2 negara aja, tapi ini itu ibarat lagi ada di gudang bensin, terus tiba-tiba ada yang bawa api kecil, walaupun kecil ya, tapi ini gudang bensin, men. Dan kalau ada salah satu pihak yang kepleset atau yang bawa api tadi kepleset, apa yang terjadi di gudang bensin? Boom! Sekarang aja harga minyak dunia tuh udah tembus $105 per barel, men. Dolar Amerika Serikat menguat nih, tapi efeknya apa? Untuk negara-negara berkembang, nilai mata uang terhadap dolarnya melemah. Saham-saham teknologi mulai pada rontok nih, tapi harga pangan malah tambah naik, tambah mahal lagi. Harga impor akan naik. Terus apa efeknya? Terutama untuk negara-negara berkembang ya, termasuk Indonesia. Tapi sebelum kita masuk ke Indonesia, coba kamu bayangin ini dulu deh. Negara-negara G7 mulai rapat darurat. PBB mulai panas dingin. Terus investor-investor besar mulai tarik investasinya. Dan kita yang sekarang kerjanya udah susah, nyari kerja aja udah susah, buat menghidupi sehari-hari kita, bahkan keluarga aja udah susah. Nanti harga apa-apa jadi lebih mahal lagi. Kita belum kena inflasi, kita belum kena udah ada ini lagi. Tapi jangan buru-buru takut dulu, kita belum selesai. Kita udah lihat semua kan, dari mulai Israel nyerang Iran, Iran ngelakuin balasan, terus apa efeknya ke dunia, kita udah aku breakdown tuh untuk kamu. Tapi aku belum ngomongin tentang hal yang paling penting dan yang harus kamu tahu, yaitu apa dampaknya untuk kita, rakyat Indonesia. Untuk kamu yang pekerjanya di jalanan, pakai kendaraan bermotor, yang harus beli bensin mungkin per hari, per minggu, terus untuk kamu yang selalu beli minyak, bayar cicilan, investasi saham, kripto, atau lain sebagainya, kalau kamu berpikir perang ini nggak nyentuh kamu, salah, men. Kalau harga minyak dunia naik, artinya apa? Artinya biaya logistik juga naik. Artinya apa? Gampangnya ginilah, harga
Pertalite berapa sekarang di SPBU? 10.000 per liter. Bisa aja nanti naik 12.000, 15.000. Terus ketika dolar menguat, rupiahnya keok, apa yang terjadi? Biaya impor jadi lebih mahal. Efeknya apa? Semua barang baku yang menggunakan impor itu jadi lebih mahal. Terus buat kamu yang lagi nyicil KPR atau cicilan apapun yang bergantung sama suku bunganya naik dan efeknya apa? Cicilanmu jadi makin mahal. Yang tadinya kamu kalkulasi KPR rumah itu suku bunga anggaplah 2-3%, terus floating ke 6-7%. Karena ada ini bisa jadi nanti bisa ke 8, 9, 10 dan lain sebagainya. Dan itu baru permulaan. Di videoku selanjutnya aku akan ngebongkar lebih dalam lagi. Jadi apa efek perang Israel dan Iran ke kita, rakyat Indonesia. Nah, jadi jangan sampai kamu ketinggalan, kamu dukung channelku dengan cara yang gampang, nggak bayar, gratis, dan cepet. Tinggal apa? Subscribe, terus nyalain lonceng kuningnya. Jadi ketika aku upload video berikutnya, kamu nggak ketinggalan, kamu dapat informasi duluan, dan kamu dapat tahu apa yang harus kamu lakuin. See you di next video, jangan lupa untuk like dan kita diskusi di kolom komentar. Bye-bye.